Selamat malam Bu Erni. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam, Bu. Kabarnya sih baik, cuman saya ada kendala nih yang cukup mengganggu pikiran saya. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu malam ini. Kita mau coaching nih Bu sebentar, Bu Erni. Nggak lama kok, sekitar 5 sampai 10 menit lah. Bu Erni pengen cerita apa nih malam ini? Nah, itu Bu yang bikin saya lemas. Saya ini punya cukup kendala yang mengganggu pikiran saya, Bu, tentang siswa di kelas. Nah, itu kan Bu, saya itu ada beberapa siswa yang belum lancar membaca nih Bu, dan ada satu orang siswa yang sama sekali belum bisa membaca. Padahal kan sudah kelas 5. Seharusnya mereka sudah lebih mahir. Ini juga membuat saya stres, kepikiran, karena saya merasa bertanggung jawab sebagai guru belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan siswa. Oke oke, saya bisa merasakan kekhawatiran yang Ibu rasakan. Apa yang Ibu pikir menjadi penyebab utama dari masalah ini? Apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi perkembangan membaca mereka, Bu? Jadi Bu, gini, saya merasa beberapa anak tidak mendapatkan bimbingan yang cukup di rumah. Mungkin faktor dari orang tua yang sibuk atau orang tua yang mungkin tidak memperhatikan anak atau perkembangan anaknya. Nah, ini ada satu murid yang mungkin yang kurang motivasi untuk belajar membaca. Hmm, Terima kasih ya Bu sudah berbagi. Selain bimbingan di rumah, apakah Ibu sudah mencoba pendekatan tertentu di sekolah untuk mengidentifikasi dan membantu mereka lebih fokus pada membaca? Nah, bentar ya Bu ya, saya ingat-ingat dulu. Oh iya, waktu kelas 4 kan memang mereka siswa saya. Nah, waktu itu saya biasanya membagi murid ke dalam kelompok membaca, Bu. Kebetulan waktu kelas 4 itu lebih banyak lagi yang belum bisa membaca, tapi ini sisa yang belum lancar 3, yang belum bisa sama sekali 1. Tapi sepertinya anak-anak yang saya sebutkan tadi kesulitan membaca tidak banyak berkembang, Bu, yang 3 orang dan 1 orang tadi. Hmm, Sebenarnya kelompok membaca itu adalah ide yang bagus ya, Bu. Bagaimana menurut Ibu, adakah cara lain yang bisa lebih efektif untuk mendukung mereka? Apakah Ibu punya rencana tindakan lain untuk mengatasi ini? Mungkin saya bisa mengalokasikan waktu, Bu, lebih banyak bagi mereka yang kesulitan, atau memberikan perhatian satu-satu agar lebih terfokus. Ide bagus, Bu. Jika Ibu memberikan peringkat nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa efektif menurut Ibu metode yang baru Ibu sebutkan untuk menarik minat mereka? Berapa ya? Saya kira sekitar 8 sih, Bu. Oh, bagus. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu mengatur waktu di kelas agar bisa fokus pada mereka tanpa mengganggu jadwal untuk murid lainnya? Eee, Mungkin nih, Bu, saya bisa mulai dengan membuat jadwal ya, Bu, ya, awalnya. Jadwal membaca intensif selama 15 menit setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Saya juga bisa bekerja sama dengan orang tua nih untuk memberikan tugas membaca di rumah, Bu. Oke, Bu. Rencana Ibu sangat bagus. Kapan nih rencana Ibu untuk mulai menjalankan program ini? Mau saya sih secepatnya, Bu, karena kan mereka sudah kelas 5. Saya ini ingin sekali murid bisa segera mendapatkan hak belajar yang sesuai. Oke, luar biasa Ibu. Selain itu, apakah ada komitmen khusus nih yang Ibu siapkan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Yang pastinya nih Bu, saya kan harus konsisten.
Saya juga akan terus melibatkan orang tua murid, karena kan orang tua murid itu maksudnya banyak waktu di rumah kan mereka, jadi kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting, Bu. Oke, komitmen yang baik, Bu. Apakah ada nih dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan agar program Ibu ini lebih efektif, Bu? Syukurnya sih, Bu, saya itu kan mendapatkan dukungan dari ibu kepala sekolah dan rekan sejawat yang sudah cukup sih, Bu. Mungkin yang perlu saya perbaiki adalah konsistensi dari saya sendiri sih, Bu, di dalam diri saya sendiri supaya agar konsisten untuk melakukannya. Oke, Bu. Semoga rencana ini bisa berjalan lancar ya, Bu. Saya juga menyarankan agar Ibu membuat sistem evaluasi sederhana untuk memantau perkembangan mereka. Kira-kira nih, berapa waktu yang akan Ibu butuhkan untuk melihat hasil dari rencana ini, Bu? Sepertinya memerlukan waktu yang agak lama ya, Bu, ya, karena kan tidak ada yang instan, apalagi kan saya sudah mencoba dari tahun kemarin. Tapi saya akan mulai secepatnya dan saya yakin dengan proses yang konsisten, perkembangan itu pasti akan terlihat sedikit demi sedikit dan akan mendapat hasil yang maksimal, Bu. Oke, betul, Bu. Berarti kita harus penuh dengan kesabaran, Bu, ya. Inggih. Iya. Nah, Bu Mhm. Erni, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang dan membuat rencana nih? Aduh Bu, saya merasa lega sekali dan lebih tenang. Tadi kan pikiran saya kalut. Nah, setelah berbincang dengan Ibu, saya menjadi yakin dengan rencana ini murid-murid saya bisa lebih cepat mengejar ketertinggalan mereka dalam membaca, Bu. Syukurlah, saya senang mendengarnya Bu Erni. Terus pantau perkembangan mereka ya Bu. Jika ada tantangan lagi, jangan ragu-ragu ya Bu untuk berbagi dengan saya. Pasti Bu, saya sangat senang dan terima kasih banyak sudah mendengarkan dan membantu saya menemukan solusi. Sama-sama Bu Erni, saya juga merasa senang bisa membantu Ibu. Semoga rencana Ibu sukses ya Bu, dan kita juga bisa terus saling berbagi pengalaman di kemudian hari. Sampai jumpa lagi Bu, selamat malam. Selamat malam Bu.